Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang brothers di MMA Story channel Clever Sport yang baru. In the Zuffa gym. And I'm coming for it, Ken. I'm coming for the fucking money, you piece of shit. You should have fucking stayed wherever you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Clever Sport, channel MMA Indonesia yang mengulas, membahas info-info dan pertarungan menarik pilihan untuk Anda para pecinta MMA Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Dana White, bos UFC ini mempunyai mulut yang lebih besar dari siapapun di UFC. Sayangnya ia tak punya kontrol yang baik atas mulutnya itu. Akibatnya, ia harus banyak berseteru dengan banyak orang, baik dengan petarungnya sendiri di UFC maupun di luar UFC. Emosi dan nada bicaranya yang meledak-ledak tanpa filter itu membuatnya tak segan berkata-kata kasar pada siapapun yang ia tidak sukai. Ada banyak sekali perseteruan Dana White dengan banyak pihak, namun kita akan hanya membahas 5 perseteruan terbesarnya. Berikut 5 perseteruan terbesar Dana White. I don't give a fuck. Fair enough. Dana White versus Conor McGregor. Hubungan keduanya memang turun naik, namun terlihat baik-baik saja. Conor memberi UFC banyak sekali keuntungan besar, dan hal tersebut membuat Dana White melupakan perseteruannya dengan Conor yang sempat memanas dan hampir saja bubar. Dana White sangat marah dan sempat tak mau lagi berbisnis dengan Conor McGregor. Hal itu terjadi setelah insiden penyerangan bus yang ditumpangi Khabib Nurmagomedov yang membuat Dana White sangat marah dan berkata-kata kasar saat diwawancarai ESPN. Do you want to be in business with Conor McGregor right now? Do you want to chase this guy around for interviews and buy his fights? Do you? No, I don't think anybody is going to want it right now. No, I think everybody's going to be pretty disgusted with Conor McGregor right now. Saya rasa tak akan ada lagi yang mau berbisnis dengannya. Ia sangat menjijikan saat ini. Saya pikir semua orang pun akan merasa jijik seperti saya dengan Conor. Tak akan ada orang yang mau membeli tiket untuk melihat orang seperti itu bertarung. Saya tidak tahu, mungkin ia dalam pengaruh narkoba atau apa. Perseteruan mereka berlanjut setelah Conor mengupload screenshot chatnya dengan Dana White yang membuat si bos makin marah. Pun lambat laun hubungan mereka kembali membaik karena ternyata insiden penyerangan Conor itu malah membuat pertarungan Conor melawan Khabib semakin besar dan menjadi yang terbesar. Bahkan Dana White memasukkan footage penyerangan bus tersebut ke dalam video promosi UFC. Padahal sebelumnya ia sangat mengutuk kejadian tersebut. Is this live? Yeah, okay. I said, are you out of mind? Dana White versus Ariel Helwani. Dana White dengan diam-diam membeli promotor saingannya saat itu, Strikeforce, yang cukup besar dan memang menjadi rival UFC. Ia juga dengan diam-diam membawa kembali Brock Lesnar untuk kembali bertarung di UFC 200. Rencananya Dana White akan mempublis berita besarnya itu oleh media UFC sendiri dan juga memberi kejutan dalam press conference. Namun Ariel Helwani malah membocorkan berita tersebut. Ia malah mempublis kabar berita tersebut. Tentu saja hal itu membuat Dana White naik pitam dan langsung memblacklistnya dari semua event UFC termasuk pertarungan akbar Conor versus Mayweather saat itu. Who the fuck does Ariel Helwani talk to at the UFC? Nobody here's talking to him. Nobody's here telling
Ariel Helwani jack shit. You think we're calling Ariel going, we're getting frustrated with fucking none of us. Beberapa lama kemudian, Ariel Helwani pun diperbolehkan kembali meliput UFC. Strikeforce yang dibeli UFC pun tak lama ditutup Dana White. Jadi memang rival promotornya tersebut dibeli Dana White hanya untuk ditutup. Dana White versus New York Times. Dana White memang tak peduli dengan siapapun ia berseteru, termasuk dengan media sebesar New York Times. Baru-baru ini ia melontarkan segala sumpah serapahnya pada media ini. Semua karena New York Times menuliskan banyak kritik seputar event UFC yang diadakan pertama kali dengan penonton penuh di Jacksonville dalam keadaan corona. Artikel berita kritikan yang tentu saja tidak membuat Dana White nyaman. Sontak, White memaki-maki media tersebut. Persetan dengan media itu, mereka tak pernah meliput UFC sebelumnya. Sekarang mereka tiba-tiba meliput kami dengan cerita sialan yang dibesar-besarkan. Artikel sialan itu sudah meluas membunuh traffic berita. And this paper covered the UFC when they'd never covered it before. What do you think happened? This fucking story was huge. I don't give a fuck. Dana White memang tak peduli dan siapapun yang mencoleknya akan ia sulutkan api peperangan. Don't give a fuck. Cool. Kunjungi toko kami di Shopee jika berminat memberi kaos premium MMA eksklusif kami. Link toko ada di deskripsi. Dana White versus Tito Ortiz. Hubungan mereka tak pernah baik, turun naik dan sampai titik didih paling panas. Dana White sebenarnya bersahabat dengan Tito. Malahan ia sebelumnya adalah manajer Tito Ortiz sebelum menjadi presiden UFC. Namun semenjak Tito meninggalkan UFC, hubungan mereka selalu memanas. Perang kata-kata kasar di media yang teramat melewati batas membuat keduanya saling membenci dalam waktu yang sangat lama. Saat Ortiz kembali ke UFC, Dana White selaku presiden harus bertindak adil. Mereka sama sekali tidak menyapa, bahkan Dana White selalu mendoakan Ortiz kalah. Dan ketika akhirnya Chuck Liddell meng-KO Ortiz, saking senangnya Dana White menyimpan celana dan sarung tangan yang dipakai Liddell saat meng-KO Ortiz. Bahkan ia menyimpannya dalam figura dan dipajang di rumahnya. Puncaknya Dana White menantang Ortiz bertinju dan menyelesaikan perselisihan mereka di atas ring. Dana sangat serius, pertarungan mereka bahkan sudah masuk resmi pay-per-view Spike TV dan akan menjadi event boxing resmi. Namun Tito Ortiz memilih untuk mengundurkan diri dan tak hadir dalam sesi pertimbangan badan. Meski selalu bersih tegang, namun Dana White tetap profesional dan memasukkan Tito Ortiz dalam jajaran Hall of Fame legenda UFC setelah Ortiz pensiun. Dana White versus Oscar De La Hoya. Jika perseteruannya dengan Tito Ortiz dan lainnya sudah mereda dan kembali harmonis, namun tidak dengan De La Hoya. Mereka masih saling berseteru, hubungan keduanya masih sangat panas hingga saat ini. Oscar De La Hoya is a liar. He has no facts. And what's even crazier is he didn't even write them down. Put them on a piece of paper, you idiot. Keduanya sebenarnya sempat berteman karena Dana White memang penggemar berat tinju sejak dulu. Namun ketika Oscar De La Hoya menyerukan boykot terhadap pertarungan Conor McGregor versus Mayweather, pertemanan mereka berakhir sejak itu. Apalagi ketika De La Hoya membuat promotor MMA tandingan bernama Golden Boy yang langsung masuk pay-per-view dan sukses, dengan menyajikan trilogi Tito Ortiz versus Chuck Liddell yang mana mereka mantan petarung Dana White. Hal tersebut membuat kepala botak Dana White makin panas. Ia memaki-makinya di semua media, menyebutnya pecandu narkoba bodoh, tukang bohong yang memalukan.
White marah besar karena Chuck Liddell, sahabatnya, dipermalukan dengan di KO Tito Ortiz yang juga musuh bebuyutannya. Dan Chuck Liddell juga dibayar murah, klaim Dana White. Oscar De La Hoya juga tak diam. Ia tak berhenti juga berkoar dan keduanya saling memberikan statement-statement buruk dan kasar yang saling menjatuhkan. Puncaknya, De La Hoya pun menantang Dana White di ring tinju, namun Dana menolaknya dan memilih menantangnya untuk bertarung di dunia bisnis MMA saja. Terakhir yang masih hangat, perseteruan mereka juga kembali memanas setelah Dana White memblokir pertarungan De La Hoya melawan George St. Pierre. Pasalnya, meski GSP sudah pensiun, namun ia masih terikat kontrak dengan UFC, yang menyebabkannya tak bisa bertarung di luar UFC tanpa izin UFC. Dana White tidak memberi GSP izin, yang sontak membuat De La Hoya marah dan mereka kembali saling serang di media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Spot. Inilah MMA Story. Ada dari kalian yang mungkin baru mengenal MMA atau penikmat MMA sejak lama. Banyak sekali istilah-istilah asing yang diteriakan komentator atau dalam sebuah ulasan tentang berbagai teknik dan posisi yang sedang dilakukan petarung di atas oktagon. Karena banyaknya istilah dan bahasa dari berbagai teknik yang berbeda-beda di setiap jenis bela diri yang beragam, maka teknik-teknik ini diseragamkan bahasanya dalam satu terminologi yang menjadi umum dalam olahraga MMA. Nah, supaya menambah keseruan Anda menikmati MMA, mari kita mengenal lebih jauh lagi istilah-istilah teknik maupun posisi-posisi dalam olahraga MMA. Teknik armbar adalah berbagai teknik kuncian dengan cara menahan bisep lawan dengan paha atau lutut dan menarik pergelangan tangannya dengan tujuan mematahkan siku lawan yang bisa dilakukan dengan bermacam-macam posisi. Berikut contoh-contoh kuncian yang termasuk armbar. Kemudian choke, suatu bentuk serangan kuncian submisi di mana tujuan penyerang adalah memutus aliran darah ke otak lawan atau untuk menyebabkan batang tenggorokan terhimpit. Ada berbagai macam choke, seperti gelatin choke dengan melingkarkan lengan di leher lawan, biasanya dengan posisi berhadap-hadapan, seperti contoh berikut. Lalu juga ada rear naked choke. Choke dengan posisi belakang lawan atau back control. Dan yang ketiga adalah triangle choke, adalah cekikan dengan menggunakan kaki. Banyak jenis choke lainnya yang sudah dilarang dalam MMA, hanya beberapa saja yang diperbolehkan. Takedown
adalah istilah untuk menjatuhkan lawan dengan berbagai teknik gulat. Back control, satu dari 3 posisi kontrol utama di mana posisinya rata dengan dada lawan yang memungkinkan untuk membredel lawan dengan berbagai serangan atau memberikan lawan rear naked choke. Back control salah satu posisi bertarung yang sulit untuk dilepas dan dihindari lawan. Tap out, menepuk lawan menandakan menyerah. Ground and pound, serangan setelah men-takedown atau menjatuhkan lawan dengan mendaratkan berbagai jenis pukulan, bahkan pukulan sikut. Teknik serangan yang ideal untuk merujak bebek lawan. Mount, satu dari 3 posisi utama dalam usaha kontrol dengan cara mengangkangi pinggul lawan dan perut atau dada lawan, yang juga disebut full mount jika sudah bisa berhasil mencapai area perut atau dada dan meratakannya. Tingkat kontrolnya bisa mencapai 50-90% di posisi full mount. Kemungkinan besar lawan akan kalah KO atau TKO tak berdaya, dan jika itu dilakukan dari belakang dada lawan disebut back mount, dan full back mount jika berhasil mengangkangi lawan dari belakang perut atau dadanya dengan tingkat kontrol yang hampir sama dengan full mount. Clinch, salah satu cara mengontrol lawan di posisi berdiri atau di bawah dengan berbagai cara tangkapan dari teknik Muay Thai clinch atau variasi-variasi clinch dari gulat. Leg kicks, tendangan kaki, tendangan yang menargetkan kaki lawan, biasanya paha. Leg lock, kuncian yang menargetkan pergelangan sendi-sendi kaki lawan. Cross punch, jenis pukulan tinju dasar mirip jab namun menggunakan lengan non-jabbing yang biasanya dengan tenaga yang jauh lebih kuat dari jab. Dirty boxing, jenis serangan pukulan jarak dekat biasanya memanfaatkan clinch dengan berbagai pukulan pendek, pukulan atas, bahkan pukulan sikut. Elbow strike, elbow strike, serangan menggunakan sikut yang sangat merusak. Sprawl, teknik bertahan dari takedown dengan mendorong leher atau badan lawan sehingga ia bisa mendorong pinggulnya agar terlepas dari takedown. Swing for the fence, jargon MMA di mana pukulan mengayun dengan liar namun sangat powerful dan masif. Uppercut, hook ke atas ke arah dagu lawan yang biasanya dengan kekuatan penuh.
hook punch. Pukulan memutar membentuk mirip kail dari arah sisi lawan yang biasanya sangat kuat. Jab, tusukan pukulan mendasar di mana penyerang menggunakan tangan utama mereka untuk meninju lawan dengan kecepatan yang cukup cepat. Masih banyak lagi terminologi atau istilah-istilah dalam olahraga MMA yang akan kita bahas di video selanjutnya di MMA Class Jilid 2. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga menambah pengetahuan Anda tentang MMA. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Clever Sport pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Sport. Inilah MMS Story. Justin Gaethje, The Highlight. Memang tak jarang aksinya menjadi highlight bahkan headline di dunia MMA. Hari ini Justin adalah top contender ranking 1 di divisi lightweight UFC dan calon kuat mencicipi kembali title shot sabuk juara di PC ini. Ia adalah salah satu petarung yang selalu mendapatkan respect dan hati penggemar meski ia kalah dalam sebuah laga. Karena determinasi, daya juang, dan usaha kerasnya yang ia tampilkan untuk memenangkan sebuah pertarungan begitu tinggi dan all out, benar-benar seakan-akan itu adalah pertarungan pamungkasnya sesuai nilai arti dari UFC itu sendiri. Justin dikenal dengan jiwa pantang menyerahnya. Ia akan bertarung sampai akhir, sampai ia benar-benar tidak bisa bertarung lagi. Semangat perjuangannya memang melekat kuat pada karakternya selama kiprahnya di UFC. Mental bertarungnya itu bukan ia dapat dengan instan, namun melalui proses hidupnya yang memang selalu penuh perjuangan. Ia adalah anak dari ibu imigran Meksiko dan ayah yang berdarah Jerman. Ayahnya adalah penambang tembaga dan ibunya bekerja di kantor pos. Gaethje sudah mulai bergulat sejak umurnya 4 tahun dan prestasinya luar biasa. Ia menjuarai 2 kali gulat negara bagian Arizona saat SMA dan saat kuliah. Ia memulai karir amatir MMA-nya dengan rekor 7 kali menang tanpa kalah. Dan ia mulai mengumpulkan modal kemenangan profesionalnya di kompetisi-kompetisi promosi lokal dengan rekor yang sama, 7 kali menang tanpa kalah. Barulah setelah itu ia mendapatkan kontrak di kompetisi level dunia di WSOF atau World Series of Fighting yang sekarang berganti menjadi PFL atau Professional Fighting League. Karirnya di PFL bukan main, ia mencatatkan banyak sekali rekor. Ia menjadi petarung dengan kemenangan berturut-turut terbanyak dengan 10 kali menang di PFL. Ia juga menjadi petarung yang mempertahankan gelar juara terbanyak di PFL dengan 5 kali berturut-turut. Dan menang KO terbanyak dengan 9 KO di PFL. Ini yang membuatnya sangat spesial meski basicnya adalah pegulat, namun Gaethje jarang sekali menggunakannya.
Ia lebih banyak menggunakan boxingnya yang selalu meng-KO lawan-lawannya. Total ia telah meng-KO 19 lawannya dari 22 kemenangannya. Gaethje bergabung dengan UFC di tahun 2017 lalu dengan catatan rekor mentereng. 17 kali menang tanpa kalah sekalipun dan juara 6 kali berturut-turut di kompetisi sebelumnya di PFL. Debutnya di UFC, Gaethje langsung tancap gas, bukan main. Ia langsung dihadapkan jagoan papan atas divisi lightweight saat itu, Michael Johnson. Meski pendatang baru, Gaethje langsung menjadi highlight dan juga headline di UFC. Dengan meng-KO atau TKO Michael Johnson di debutnya tersebut. Namun ia mengalami kekalahan pertamanya sepanjang karirnya di pertarungan keduanya di UFC melawan Eddie Alvarez, mantan juara divisi lightweight dengan cara TKO. Dan ia kembali kalah TKO dari Dustin Poirier di laga ketiganya di UFC. Namun meski kalah, ia masih mendapatkan hati penggemar karena performa all-out-nya yang ia tunjukkan selama bertarung. Karena itulah Gaethje masih sangat diperhitungkan dan mendapatkan sorotan yang baik dan jadwalnya selalu ada. Setelah 2 kekalahan beruntunnya di awal karirnya di UFC itu, Justin Gaethje langsung melesat dengan meng-KO 4 lawan selanjutnya yaitu James Vick, Edson Barboza, Donald Cerrone, kemudian menggantikan Khabib merebut sabuk interim champion dari El Cucuy Tony Ferguson, yang kembali ia menjadi headline seantero dunia. Dan kembali lagi-lagi Gaethje menjadi sorotan highlight media-media MMA saat melawan sang juara Khabib Nurmagomedov. Kembali meski kalah ia tetap mendapatkan respect dan hati penggemar karena kegigihannya mencari celah untuk menang yang tidak bisa ia temukan sepanjang pertarungan sampai ia pun tertidur sejenak, mengubur impiannya menjadi jawara lightweight sesungguhnya. Skillset Justin Gaethje terutama boxingnya berevolusi menjadi sangat dewasa terutama saat melawan Tony Ferguson. Ia berhasil mengimbangi insting gaya slugger boxernya yang brutal dan liar dengan setup serangan gaya outsider boxer. Jadi meski serangannya brutal dan liar namun masih terukur dan ia tahu kapan saatnya masuk dan keluar dari area serangan. Hampir mirip dengan gaya serangan Lyoto Machida, sangat terukur dan efektif namun masif dan sangat merusak. Walau lawan sudah kesakitan, Gaethje tidak bernafsu menghabisinya. Ia malah cepat keluar dan men-setup kembali serangan selanjutnya. Karena menurutnya akan menjadi resiko counter yang bisa saja meng-KO-nya, apalagi saat itu ia menghadapi seorang Tony Ferguson. Saat melawan Khabib pun sebenarnya setup serangan dan gaya bertarung Gaethje masih sama, namun ia menghadapi seorang Khabib Nurmagomedov yang notabene siap men-takedown-nya setiap saat. Dan itu membuat Justin Gaethje terlihat grogi dan bereaksi berlebihan terhadap setiap gerakan Khabib. Belum lagi pressure Khabib yang terus menekannya yang menjadi serba salah antara meladeni boxing Khabib atau menjaga jarak dan mengantisipasi takedown Khabib, yang akhirnya membuat ia sangat kewalahan dan menghabiskan energinya. Namun tentu kekalahannya dari Khabib Nurmagomedov akan menjadi pengalaman yang menambah kemampuan bertarungnya.
Karena jika dilihat, Justin Gaethje cepat sekali belajar dan siap merubah gaya bertarungnya demi memenangkan sebuah pertarungan. Untuk menarik melihat evolusi selanjutnya, seperti apa lagi yang akan Justin Gaethje tunjukkan di pertarungannya selanjutnya. Kita lihat saja siapa lawan selanjutnya untuk Justin Gaethje di UFC. Yang pasti dengan siapapun nantinya ia bertarung akan menjadi pertarungan yang luar biasa menarik dan pastinya akan menjadi highlight dan headline di dunia MMA. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan nyalakan loncengnya, like dan share videonya, komen yang baik dan sopan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Spot. Inilah MMS Story. Tendangan merupakan salah satu keindahan tersendiri dalam seni bela diri. Meski UFC identik dengan kekerasan, namun sejatinya MMA adalah seni yang indah. Itulah kenapa olahraga ini dinamakan Mixed Martial Art atau seni bela diri campuran. Dan kita patut berbangga betapa indahnya seni bela diri milik kita, yaitu silat. Di video kali ini kita akan membahas petarung-petarung yang mempunyai tendangan terbaik yang berlaga di UFC. Mungkin banyak yang bisa menendang dengan keras karena memang semua petarung berlatih menendang dengan keras. Namun tak banyak yang bisa menggunakannya saat berlaga dalam pertarungan. Petarung-petarung ini adalah petarung yang mampu menggunakan tendangannya dengan sangat efektif dan super keras dan tak jarang meng-KO lawan-lawannya dengan satu tendangan saja. Yang pertama, sang legenda karateka UFC Lyoto Machida, mantan juara UFC kelas light heavyweight, anak dari master karate asal Jepang di Brazil. Ibunya orang Brazil dan Lyoto lahir dan besar di Brazil. Ia sudah bergelar sabuk hitam karate sejak umurnya 13 tahun. Tak heran tendangannya begitu keras dan efektif menidurkan lawan-lawannya. Lyoto menjadi fenomena di UFC saat itu. Ia memberikan warna kental keindahan seni bela diri sesungguhnya. Ia betul-betul petarung yang terdidik. Ia menunjukkan semua teknik yang benar dalam seni bela diri di atas oktagon. Cara ia memenangkan pertarungan banyak sekali ditiru para pelatih dan petarung UFC sampai-sampai menjadi istilah umum ketika pelatih meneriakkan strategi pada petarungnya di atas oktagon. Saatnya Lyoto style. Sampai-sampai Jon Jones mengakui jika dari semua lawannya, Lyoto Machida lah yang paling sulit dan yang paling mengintimidasinya. Karena sejak ia berlatih MMA, pelatihnya selalu memuji-muji Lyoto dan menyuruhnya mencontoh gaya-gaya Lyoto Machida saat bertarung.
Yang kedua juga legenda besar UFC, Anderson Silva. Striker serba bisa paling berbahaya di UFC saat itu. Anderson The Spider Silva adalah penendang paling inventif, kreatif, dan variatif. Ia menghabisi lawannya dengan banyak variasi tendangan, spinning kick, front kick, hingga lututnya yang bisa terbang mendarat di kepala lawan. Anderson secara positif sangat mahir dalam mengintegrasikan segala jenis tendangan dalam kombinasi serangannya, ditambah teknik pertahanannya yang sangat fleksibel, membuat ia sampai saat ini masih dianggap sebagai petarung tipe striker terbaik di UFC sepanjang masa. Sebelum dihentikan Chris Weidman, Anderson Silva adalah juara middleweight dengan 10 kali mempertahankan gelarnya. Yang ketiga ada Edson Barbosa, satu lagi jagoan asal Brazil yang tendangannya menjadi fenomenal dan menjadi trademark yang melekat kuat pada dirinya. Ia disebut-sebut Joe Rogan sebagai penendang terbaik di UFC. Aksi tendangannya memang sangat atraktif dan luar biasa keras. Dan ia banyak meng-KO lawan-lawannya dengan hanya satu tendangan saja. Ia dikenal sangat baik dengan permainan tendangannya. Yang keempat, inilah Cowboy Amerika Donald Cerrone, legenda besar UFC yang masih aktif bertarung. Banyak rekor sudah ia catatkan di UFC. Ia adalah orang dengan kemenangan terbanyak di UFC dengan 23 kali kemenangan. Ia juga finisher terbanyak di UFC dengan 16 kali ia menghabisi lawan-lawannya. Penghargaan bonus bertarung terbanyak dengan 18 kali. Ia juga adalah petarung terbanyak yang bertarung di UFC dengan 36 kali pertarungan. Dan juga ia pemegang rekor knockdown terbanyak di UFC dengan 20 kali knockdown atau memukul jatuh lawannya. Mirko Cro Cop, legenda MMA dan UFC yang dikenal baik mempunyai kaki dengan julukan kaki kanan rumah sakit, kaki kiri kuburan. Mirko telah mendapatkan julukan ini dengan menjadi penendang paling efektif dan dahsyat dalam sejarah MMA. Menggunakan kombinasi fleksibilitas, kecepatan, kekuatan, dan teknik yang luar biasa, Mirko telah menjatuhkan beberapa orang paling kuat di planet ini dengan tendangannya. Semua lawan-lawannya tahu persis apa yang ingin dia lakukan, namun hampir tidak ada yang bisa menghindarinya. Satu-satunya senjata tendangan terhebat yang pernah dimiliki petarung MMA. Ia adalah mantan kickboxer profesional. Ia juga mantan perwira pasukan elit Kroasia dan juga ia adalah anggota parlemen Kroasia. Mirko Cro Cop menjadi petarung berdarah dingin dan menyeramkan di MMA. Ia pernah menjadi petarung UFC di akhir-akhir karirnya. Ia sudah membukukan 15 kemenangan KO dengan tendangannya itu. Tendangannya masih menjadi yang terkuat di planet bumi. Dengan kekuatan setara beban 2.700 kilo atau setara 6.000 pound of force, bisa dibayangkan bila terkena tendangannya. Itulah penendang-penendang terbaik dan terdahsyat yang pernah ada. Semoga terhibur, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.
Like dan share video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Spot. Inilah MMS Story. Mendengar namanya saja langsung terbayang sosok selengeannya yang kuat melekat pada karakternya. Personalitasnya dikenal sangat cuek, rebel, dan gayanya sangatlah tengil. Namun itulah daya tariknya, itulah yang membuat aksinya di oktagon selalu dinanti-nanti fans UFC. Karena gaya selengean dan tengilnya itu juga tak berubah ketika ia bertarung di oktagon. Setiap pertarungannya hampir bisa dipastikan akan ada pertarungan yang penuh dengan aksi brutal dan all out. Layaknya perkelahian sungguhan, ia akan melakukan apapun yang ia bisa di atas oktagon, seolah-olah ia akan bertarung sampai mati. Separah apapun lukanya, ia tidak akan berhenti dan tak akan pernah mau menyerah. Tak heran, ia adalah orang ketiga yang terbanyak mendapatkan penghargaan UFC Fight Bonus seperti Fight of the Night, KO of the Night, dan lain-lain dengan total 15 penghargaan UFC bonus. Artinya 15 pertarungannya itu dinilai sebagai pertarungan terbaik dari sudut sebuah pertarungan. Mental bertarungnya luar biasa kuat, yang karena itulah ia bisa menutupi beberapa kekurangan skill bertarungnya yang rasanya tidak pernah ia pedulikan juga. Tak peduli apapun, itulah kata yang tepat menggambarkan Nate Diaz saat bertarung. Ia tak peduli skor penilaian juri, ia tak peduli separah apa luka-lukanya. Ia juga tak peduli darahnya bercucuran di mana-mana. Dalam dunianya itu hal yang biasa saja. Ia tak peduli strategi dan teknis, bahkan ia tak peduli gelar. Ia tak akan mempedulikan apapun. Yang ia tahu hanya ia tidak boleh menyerah, terus maju dan maju bertarung hingga tetes darah penghabisan. Tidak ada yang pernah benar-benar membuatnya pingsan. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Ia hanya pernah kalah TKO 2 kali di awal karirnya karena dihentikan wasit. Dan 1 TKO yang terakhir karena dihentikan dokter saat melawan Jorge Masvidal. 9 kekalahan lainnya berdasarkan penilaian juri dan 1 submission armbar. Artinya belum ada yang benar-benar membuatnya pingsan dan tertidur, karena hanya itu sepertinya yang bisa membuatnya berhenti bertarung. Rekor Nate Diaz tidaklah mentereng. Ia kalah 12 kali dan menang 20 kali dari 32 pertarungannya. Meski begitu, ia dianggap masih selalu relevan dan punya peluang menang melawan siapapun di UFC. Dan sudah pasti pertarungannya akan heboh dan menyerap banyak perhatian dunia MMA. Sebutlah hari ini ia melawan jawara welterweight Kamaru Usman. Meski ia tak sama sekali masuk ranking welterweight UFC, namun jika itu terjadi, tetaplah itu akan menjadi pertarungan super besar dan Nate dianggap punya peluang untuk menang dan pastinya mendatangkan banyak uang. Ia tak pernah meraih sabuk juara apapun di UFC, namun namanya amatlah besar dan menjual setara juara-juara UFC, bahkan lebih.
Seperti pertarungan keduanya melawan McGregor saat itu memecahkan rekor pay-per-view UFC dengan 1,6 juta pay-per-view yang kemudian hanya dipecahkan pertarungan Khabib versus McGregor. Padahal ketika itu tidak ada sabuk yang diperebutkan, namun sensasi dan antusias penonton melebihi pertarungan perebutan gelar apapun saat itu. Meski Diaz tak pernah juara dan sering kalah, akan tetapi pertarungannya selalu mengundang antusiasme fans yang menantikan keseruan aksi all out dan barbar Diaz di atas oktagon serta trash talk dan tingkah nyelenehnya yang menambah hype serta drama dan background cerita di balik pertarungannya yang menambah seru. Karakteristiknya hampir sama dengan Jorge Masvidal, karena itu UFC menggelar pertandingan perebutan sabuk juara BMF sebagai sabuk simbolik atas keliaran mereka di UFC yang selalu menarik antusiasme fans. Meski mungkin ia tak akan pernah meraih sabuk juara, namun ia akan menjadi legenda yang akan selalu diingat dalam sejarah UFC sebagai salah satu petarung hebat yang pernah berlaga di ring oktagon layaknya para juara UFC. Unik memang Nate Diaz ini, jika petarung lain mendapatkan banyak cibiran, bulian, dan caci maki dari fans jika ia kalah, namun Nate Diaz malah sebaliknya, jika kalah pun ia masih tetap saja mendapatkan respect yang baik dari fans. Ia bersama kakaknya Nick Diaz mendapatkan respect yang baik dari komunitas dan fans MMA. Semua karena memang jiwa petarung mereka yang luar biasa. Tak pernah mau kalah, tak pernah mau menyerah, selalu all out dan juga menghibur baik di dalam oktagon maupun di luar oktagon, sama menariknya. Darah dan luka lebam seolah sudah menjadi hal biasa dalam dunia mereka. Memang The Diaz Brothers menjadi fenomena tersendiri di dunia MMA. Profil petarung idola kalian siapa lagi yang ingin kita ulas? Tulis saja di komentar ya guys. Pastikan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Like dan share videonya. Terima kasih. Clever Sport pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Sport. Inilah MMS Story. Badan penuh otot dan proporsional, atau bisa dibilang badan atletis, karena seperti itulah seharusnya badan seorang atlet untuk bisa berkompetisi dan menjadi juara. Hampir semua olahraga diperlukan badan yang atletis dan proporsional. Namun tidak dengan atlet dari kalangan petarung atau combat sport. Memang umumnya petarung memiliki bentuk badan atletis dan penuh otot. Namun ada dari mereka yang badannya jauh dari kesan ideal sebagai petarung. Ada yang bulat kayak cilok cepret, ada juga yang buncit kayak om-om gadun yang genit.
Pokoknya perawakan mereka dianggap tidak ideal untuk menjadi petarung. Namun tidak seperti dalam benak orang-orang, ternyata mereka mampu bertarung dengan luar biasa taktis, cepat, super kuat, dan sukses menjadi juara-juara dunia. Siapa saja mereka? Mari kita simak. Sebelum itu ada yang lewat dulu. CV Alta, vendor konveksi profesional terpercaya ratusan klien sejak 2013. Transaksi aman karena perusahaan sudah berbadan hukum dan terdaftar. Menerima pembuatan kaos, kemeja, polo shirt, PDL, PDH, seragam, jaket, hoodie, training, dan lain-lain. Gratis jasa desain custom sesuai keinginan Anda. Minimum order hanya 24 piece, dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Order atau tanya-tanya WhatsApp saja melalui nomor di deskripsi. Yang pertama ada Butterbean atau si mentega kacang. Nama aslinya Eric Scott. Melihat perawakannya tidak akan ada yang percaya jika dia ini adalah juara tinju dunia, juara MMA, dan juara gulat. Bagaimana tidak, melihat badannya yang mirip cilok raksasa, rasanya tidak mungkin ia bisa bertarung dengan baik. Secara logika dengan perawakannya yang seperti itu, pergerakannya pasti akan sangat lambat dan akan mudah kecapean dan napasnya pasti cepat habis. Namun ternyata Butterbean luar biasa, staminanya dan nafasnya sangat kuat. Ia sanggup bertarung belasan ronde dan pergerakannya sungguh lincah dan tinjunya sangat keras dan mematikan. Ia bahkan dikenal sebagai Raja KO. Bagaimana tidak, ia sudah meng-knock out 58 lawannya di tinju, 2 KO di kickboxing, dan 7 KO di MMA. Dan pernah juga ia menjadi juara gulat kelas berat Pro Wrestling Syndicate. Dengan capaian tersebut, jangankan yang berbadan seperti dia, yang berbadan proporsional saja akan sangat sulit menyamai rekornya. Butterbean memang sebuah fenomena dan membalikan logika bahwa ternyata fisik prima penuh otot bisa kalah oleh badan yang penuh lemak. Butterbean menjalani 91 kali pertarungan selama karir profesionalnya sebagai boxer dengan 77 kali kemenangan. Dan 58 kali diantaranya ia raih dengan knockout dan ia hanya 10 kali kalah sepanjang karirnya. Wow, luar biasa. Ia menjuarai gelar juara tinju kelas berat IBF dan gelar juara tinju kelas berat WAA. Karir kickboxingnya tidak terlalu bagus karena mungkin ia sulit mengkick lawannya. Jadi ia hanya 3 kali menang dan 4 kali kalah. Namun di MMA lumayan baik, ia pernah menjuarai kelas berat di kompetisi Elite One dengan rekor 28 kali pertarungan, 17 kali menang dan 10 kali kalah. Yang pasti bukan main, makhluk yang satu ini merubah semua persepsi. Jadi buat kamu yang gemuk-gemuk, kalian juga masih bisa kok jadi atlet MMA yang hebat. Tetap semangat. Yang kedua, Daniel Cormier. Ia juga petarung yang fenomenal. Badannya bukan hanya terlihat gemuk dan subur, namun juga ia pendek. Ia terhitung pendek sebagai petarung kelas berat, di mana tempat para raksasa berkumpul. Seperti saat ia melawan raksasa Bigfoot Silva, DC terlihat seperti bocah melawan raksasa. Begitu juga saat ia melawan Derrick Lewis, namun ia sanggup melahap keduanya. Bahkan menurut sahabatnya Khabib Nurmagomedov, jika melihatnya di jalanan mungkin ia terlihat seperti bapak-bapak pegawai restoran ayam goreng katanya. Namun meski terlihat gemuk, menurut Khabib ketika kau memegangnya badannya terasa seperti batu, sangat keras. DC adalah pemegang rekor juara di 2 divisi berbeda sekaligus, di kelas berat dan kelas berat ringan. Selain badannya gempal dan pendek, usianya pun sudah tidak muda lagi ketika ia juara. Ia terlambat masuk sebagai petarung MMA di usia 30-an. Bahkan saat ia menjadi juara heavyweight melawan Stipe Miocic,
usianya sudah menginjak 39 tahun saat itu. Namun akhirnya pun ia pensiun di usia 41 setelah kalah 2 kali dari Stipe. Tercatat dari 26 pertarungannya, ia memenangkan 22 kali dan hanya 3 kali kalah. Dan 1 kemenangan no contest atas Jon Jones karena Jon terbukti memakai doping. Yang ketiga, Andre Ruiz. Satu lagi petinju gemuk berlemak jahat yang menjuarai dunia. Petarung ini memang tak mengenal logika. Semua bisa terjadi dalam pertarungan. Ruiz melejit saat menghadapi Anthony Joshua. Ia menjadi orang pertama yang menghentikan rekor sempurna Joshua yang tak terkalahkan sebelumnya. Ruiz sangat diremehkan dan tidak terlalu diperhitungkan. Ia dianggap hanya menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban bertarung Joshua untuk mempertahankan gelarnya. Joshua merupakan juara tinju kelas berat WBA, IBF, WBO, dan IBO. Wajar Ruiz tidak diunggulkan. Secara fisik saja Joshua terlihat sempurna, badannya bagaikan superhero yang di film-film. Dan pasti persepsi orang ketika melihat perawakan Ruiz yang penuh tumpukan lemak jahat itu terlihat akan sulit bergerak dan lamban, pasti akan mudah ditaklukkan Joshua. Namun malam itu Ruiz membalikan logika semua orang. Malah Joshua yang tampak sulit bergerak dan mungkin ia shock dengan kemampuan Ruiz. Ruiz memberedelnya dengan pukulan-pukulan cepat dan taktis. Ruiz akhirnya meng-KO sang juara tersebut dan merebut 4 gelar sabuk juara sekaligus dari Joshua. Meski setelah itu diadakan kembali rematch dan Joshua menang kembali, namun dengan kemenangan angka. Yang keempat ada Roy Nelson. Roy Nelson juara turnamen kelas berat UFC. Ia juga pemegang sabuk juara IFL International Fight League. Sebagai petarung berbadan gempal dan perut buncit, raihan prestasinya cukup yahut. Lawan-lawan Roy sangat berotot dan mengerikan seperti Kimbo Slice. Ia terlihat seperti gladiator menyeramkan. Namun berhasil dikalahkan oleh perut buncitnya Roy. Meski perutnya gendut, namun pukulannya super keras dan mampu menidurkan lawan-lawannya. Yang kelima dan terakhir yaitu Tyson Fury. Inilah om-om buncit yang sama sekali tidak terlihat sebagai petarung yang intens berlatih fisik. Ia terlihat sebagai pria buncit pemalas, namun ia adalah petinju kelas berat dengan rekor sempurna tak terkalahkan. Ia menjadi orang ketiga setelah Muhammad Ali dan Floyd Patterson yang memegang sabuk juara The Ring Magazine selama 2 kali. Ia juga satu-satunya petinju kelas berat dalam sejarah yang memegang sabuk WBA Super Heavyweight, WBC, IBF, WBO, dan The Ring Magazine secara bersamaan sampai saat ini. Peperangannya dengan Deontay Wilder yang berhasil ia menangkan setelah hasil imbang sebelumnya menjadikannya petinju kelas berat aktif ranking 1 di dunia. Terbukti meski badannya tidak seproporsional lawan-lawannya, dengan perut buncitnya itu ia mampu melibas semua lawan-lawannya yang berbadan seperti superhero itu. 31 kali bertarung dan tak terkalahkan, 30 kali menang dan 1 kali imbang. Belum ada yang bisa mengalahkannya.
Itulah kelima petarung yang berbadan tidak proporsional dengan perut buncit, gendut, penuh lemak, dan tidak atletis sama sekali, namun mampu menjadi juara-juara dunia di masing-masing kompetisinya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk tidak sukses. Semuanya bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin, Bung. Apapun keadaan kalian saat ini. Terima kasih sudah menonton, jaga semangat dan keyakinan kalian agar tetap hidup dan berkobar menyongsong kehidupan di depan. Jangan lupa subscribe bagi yang baru bergabung dan nyalakan loncengnya. Like dan share videonya serta komen yang baik dan sopan ya guys. Clever Spot pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Clever Spot. Inilah MMS Story. Khamzat Borzimaev baru 3 kali saja bertarung di UFC. Secara keseluruhan karir profesionalnya, ia telah memperoleh 9 kemenangan beruntun tanpa kalah sekalipun. Karir MMA-nya pun masih seumur jagung, yaitu baru 2 tahun saja. Tetapi namanya sudah sangat melejit. Menjadi buah bibir dan mencuri perhatian, menjadi sangat populer dan penggemarnya makin banyak hari demi hari. Meski populer dan banyak fans, tapi historinya masih sangat singkat, sehingga masih sedikit yang diketahui tentang Khamzat Chimaev. Untuk itu, berikut kami ungkap 10 fakta mengejutkan Khamzat Borzimaev yang mungkin tidak Anda ketahui. Yang pertama, asal-usul atau kehidupan awalnya. Khamzat lahir di Chechnya tahun 1994. Sekarang usianya 26 tahun. Wilayah yang sama dengan Khabib Nurmagomedov. Meski beda negara, namun bersebelahan dan memiliki suku yang sama, yaitu Avar Kaukasia. Pada 2011, ia mendapatkan suaka ke Swedia, dan di 2019, ia akhirnya bisa membawa seluruh keluarganya ke Swedia, kecuali ayahnya tetap tinggal di Chechnya. Background bela diri. Khamzat sudah belajar bergulat sejak umur 1 tahun. Itu karena memang gulat jadi tradisi bagi orang-orang Chechnya. Dan pada umur 5 tahun ia sudah mulai berkompetisi dalam skala nasional. Begitupun ketika ia pindah ke Swedia, ia menjadi atlet gulat dan memenangkan medali emas. Background utamanya adalah gulat, namun ia juga mempunyai sabuk biru judo dan juga ahli dalam sambo. 3. Tempat Khamzat belajar MMA. Khamzat berlatih dan belajar MMA di All Star MMA di Swedia, yang merupakan camp pelatihan terbaik di Swedia. Tak heran skill set dan kemampuannya bertarung MMA luar biasa baik. Rekan satu timnya juga petarung kawakan Swedia di UFC, yaitu Alexander Gustafsson. Dan main trainer atau coachnya ialah bekas petarung MMA juga, Reza Madadi. Keempat, tinggi dan berat badan Khamzat. Tinggi badannya adalah 190 cm, sangat tinggi untuk petarung MMA. Berat badannya sekitar 84 kilo atau 186 pounds kelas middleweight saat debutnya di UFC. Lalu dengan hanya selang 10 hari ia menurunkan berat badannya dengan sangat drastis ke 77,5 kg atau 171 pound dan turun ke kelas welterweight demi bisa bertarung kembali. Namun ia sepertinya akan memilih di kelas welterweight. Tetapi sebenarnya dengan postur idealnya ia bisa naik sampai ke heavyweight atau kelas berat sekalipun jika ia mau. Kelima, menjadi fenomena di Swedia sebelum ke UFC.
Seperti halnya di UFC, sejak awal-awal karirnya di Brave Combat Federation, ia juga mengejutkan dan menjadi fenomena dengan kebuasannya. Ia membabat habis 3 petarung jagoan yang tak terkalahkan sebelumnya di kompetisi tersebut, yaitu Marco Kisik, Ikram Aliskerov, dan Mezwandile Hlongwa. Keenam, nama aslinya bukan Khamzat Chimaev. Khamzat mengganti namanya di kemudian hari untuk lebih mudah dipopulerkan dan disebut. Namanya ialah Khamzat Girikhanov. Kita bisa lihat nama sebelumnya di rekaman pertarungannya di FCR tertulis Khamzat Girikhanov. Ia pun menggantinya dengan Khamzat Chimaev yang artinya adalah raja dari Chechnya. Ketujuh, julukan dari Khamzat Chimaev. Julukan Khamzat ialah Borz, yang artinya dalam bahasa Chechnya ialah serigala dan juga merupakan merek senjata yang terkenal dari Chechnya. Itu dikarenakan karakternya yang buas dan brutal saat bertarung, juga karena ia selalu lapar, ingin selalu bertarung. Asal-usul luka bibir Khamzat. Ia mengatakan itu luka saat ia kecil jatuh dari tangga yang cukup tinggi di rumahnya. Setidaknya itulah yang diceritakan ibunya kepada Khamzat. 9. Khamzat tinggal di gym. Mungkin kalian berpikir Khamzat tidur di hotel atau menyewa apartemen ketika berlatih untuk pertandingan. Ia tinggal di gym, ia tidur di situ mencari ruang kosong asalkan bisa tidur seadanya. Ia beralasan itu karena ia ingin fokus dan tidak ada gangguan, jadi dia tidur saja di gym. Siapa yang membawa Khamzat ke UFC? Ia adalah manajemen yang sama yang membawa Khabib Nurmagomedov, yaitu Dominance MMA milik Ali Abdul Aziz. Ketika ia mengontrak Khamzat, Ali memang mengungkap salah satu alasannya karena ia mirip dengan Khabib. Bahkan Ali menyebut dirinya Khabib 2.0 yang selanjutnya jadi sebutan-sebutan media-media di MMA. Oke, itulah 10 fakta dari Khamzat Chimaev. Apa pendapat kalian tentang Khamzat? Bisakah ia merajai UFC? Jika kalian punya request tentang pembahasan kita selanjutnya, tulis saja di komen ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, like dan share video ini. Hypersport pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.